kita belum tentu seperti yang diceritakan Abah Marsono. Bahkan itu kan ada tetangga yang meninggal itu kan lebih dalam galinya. Itu gantung, butuh. Ya, itu bukti kuat. Kira-kira untuk bisa seperti itu, keistimewaannya itu karena amal solehnya atau karena sekecil apapun amal baik itu ia lakukan secara terus-menerus, atau orang-orang tersebut memang terjaga secara lahiriahnya dari berbuat maksiat dan dosa. Ya, yang kira-kira pasti poin-poin yang paling utama itu di mananya? Yang pasti rahmat Allah. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dengan rahmat Allah itu hamba yang bersangkutan mampu menjaga kebaikan atau amal solehnya istiqomah hingga akhir hayat. Ya, ini poin besar. Karena la khaira khairun la yadum. Tidak ada kebaikan, tidak dikatakan baik kebaikan yang tidak langgeng. Wala syarra syarrun la yadum. Gak diarani elek sing gak langgeng. Wa syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Keburukan yang tidak langgeng itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak langgeng. Keburukan yang tidak langgeng itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak langgeng. Logikanya di mana? Ya, ini karena dia. kan karena kan keburukan yang tidak langgeng, artinya kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, tidak terus menerus. Kemudian dibandingkan dengan seseorang kebaikan yang tidak langgeng, yang tidak terus menerus. Ya. Nah, ini kok bisa lebih baik, ini itu logikanya di mana? Karena keburukan yang tidak langgeng setelah biasanya keburukan contohnya sekakan sampai dalu, membuang-buang waktu lah. Ya, keburukan. Tapi kemudian berjalan 2-3 tahun terus sadar, stop, gak terus. Ini dia diselamatkan. Ini alhamdulillah dihentikan oleh Allah dari keburukannya. Perhatikan bedanya dengan orang yang melakukan kebaikan yang tidak langgeng. Langgeng itu sampai mati. Yo ngaji atau sholat atau sodako tapi kemudian berhenti, gak terus. Biyen tau ngaji, itu leren. Lah iya, biyen sregep ngaji. Saiki monting. Karena mantan baik itu jelek. Padahal kan mantan jelek itu baik. Nggih. Paham. Logika yang pas ini. Ya kan belum tentu juga dengan berhenti, taruhlah biyen sregep ngaji terus gak ngaji. Belum tentu juga kan dia melakukan maksiat. Artinya mungkin tapi melakukan kebaikan yang lain. Kebaikannya berhenti. Sebaik-baik amal adalah afdolul a'mal adwamuha. Amal soleh yang paling utama adalah yang paling langgeng. Wa in qalla, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi jika dilakukan terus menerus sampai mati, wah inilah ya ini yang menyelamatkan di alam kubur dan di akhirat. Kalau kemaksiatan dan dosa yang tidak langgeng, nah ini dapat hidayah, dapat rahmat, berhenti dari kemaksiatan dan dosa, keburukan. Ini sudah kebaikan. Tanpa melakukan kebaikan pun dia sudah mendapatkan kebaikan. Berhenti dari melakukan
maksiat atau dosa atau buruk. Walaupun, Orang yang melakukan kebaikan kemudian berhenti, belum apa-apa, ini keburukan ini. walaupun belum tobat, sudah berhenti tapi belum tobat. Walaupun ini berhenti itu sudah termasuk ini bagian dari tobat. sudah bagian dari tobat. Berhenti aja Ini sudah anugerah atau rahmat sudah. Bisa berhenti dari maksiat yang lama dilakukan atau dosa atau keburukan. Ini sudah alhamdulillah. Semua yang tahu akan alhamdulillah. Wis gak nyekel botol. Alhamdulillah wis gak anu. Enggak baru berjalan. Tapi nenek biyen sregep ngaji saiki lho. Nyekel botol. Lah iku sing Gak usah nyekel botol lah. Saiki lah kok cangkruan nang gerdu tahu. Nah, ini siapa saja yang tahu itu sangat disayangkan atau menyesali. Kok gak terus? Ini apa sama dengan gini? Misalkan waktu usia sekolah, usia SMP, SMA, dia di pesantren. Berarti di minimal ya Pak bisa baca kitab kuning lah. Ya, ya. Nah, kemudian begitu kuliah, kerja, dia hanya sibuk kerja. Ini pondokannya ditinggal sama sekali. Ya, Apa itu. sama ini? Itu juga. Ya itu yang dimaksud. Gak apik. Selama mondok gak apik. Boleh gak terus. Gak apik. La khaira khairun la yadu. Karena hasilnya mondok api tak gak niku mulai tekok pondok. Iki piye? Duduk nalika nduk pondok. ya. Sama dengan haji, pergi haji umroh. Duduk waktu nduk Mekah Madinah. Tapi mulai tekok Mekah Madinah iku lho terus siapa? Tambah api tak gak. Selalu begitu. Walaupun alasan ekonomi saya tak Alah. ekonomi dulu baru nanti ngaji lagi begitu. Justru lemah sekali kalau alasan ekonomi. Bukankah Allah telah menjamin setiap hambanya alisallahu bikafin abdah. Nek mondok tambah enak. Wis seru dalile. Bukankah Allah menjamin kehidupan hambanya? Tambah sekakmat. Terus menyambung pertanyaan Cawhab dan dawe Gus Nizam yang tadi itu, bahwa saya tertarik tadi Gus Nizam mengatakan bahwa kalau kita membandingkan dengan manusia itu syirik. Iya. Betul. Nah, padahal kita ini kan berkompetisi, Gus. Gimana itu, Gus? Ya, tanpa Menjelaskan. membandingkan. Kompetisi baik, Iya. tapi syaratnya sehat. Oke. Siapapun kita jadikan rival atau kita jadikan penyemangat. Iya. Bukan pesaing. Bukan pesaing. Penyemangat. Penyemangat. Kalau pesaing kita akan menyakiti, kita akan mendolimi, kita akan Sakit. iya. Menyakiti. Itu, Artinya makanya nggak persaingan boleh. itu dilarang. Persaingan itu walaupun sehat itu penyakit. Jadi sekarang ini mindsetnya dirubah, bukan bukan apa? Bersaing, Bukan Penyemangat. penyemangat. Iya. Oke. Mindset yang Maka perlu kita Kita tata tasawuf. itu. Kalau sudah Kalau bertasawuf, bertorikoh itu dilarang keras membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Karena itu bagian dari syirik. Syirik. Jadi Yang boleh kita membandingkan kita sekarang dengan kita kemarin. Kita membandingkan kita besok dengan sekarang. artinya Begitu seterusnya. sebagai Harus patokan lebih baik. Dirinya sendiri. dirinya sendiri yang jadi Selalu. patokan. Oh, Iya. Selalu. Berarti salah fatal ya yang saya dulu gini, saya jualan es gitu ya. Terus ada orang lain jualan, waduh saingan, ngejak saingan. Nah, Gaya ini. ini. Nah, ini ya. Betul Cak Wahab. Ya kaya ngono iku anjing. Itu orang awam. Ah. Karena belum bertasawuf, jadi semua yang Seprofesi. Ya. seprofesi Ya. atau Kan di pasar begitu, Bos. Jadi anu, saingan.
itu dianggap saingan. Betul, Iya. betul. Ya. Padahal rizki itu dari Allah. Jika mengimani ar-rizqu minallah, ya tidak ada saingan itu. Tidak ada saingan, tapi penyemangat ya. Iya. Iya, iya. Ini catatan yang sangat menarik sekali ya. Penyemangat Ada diskusi. apa nih? Kuno laris kene gak payu ada kan wong tuh. Ya, Ada itu Pak. kemudian ya pinter-pinter kita menyikapi. Iya, iya betul. Apalagi sekarang itu kan kalau kita ngomong di pemerintahan ya, itu kalau dulu tender kan kita saling ketemu nih. Sekarang enggak. Ada yang namanya e-proc gitu. Electronic procurement. Artinya kita itu ya di rumah atau di kantor kita menawarkan, kita semacam daring gitu ya. Tapi ini sudah lama sebelum ada corona ini di BUMN, di pemerintahan lah. Kita tidak saling ketemu. Kita tender cukup dari kantor masing-masing. Ya ini, pinter-pinter ndelok komputer, meloroi. Kadang di injury time, tinggal beberapa detik kadang itu yang tadi nomor 1 itu bisa nomor 3. Ah, ya. Seperti itu loh. Ini garing gondok itu ya, Ya, itu Gus. itu mirip-mirip maisir, judi. Ya, itu banyak kemiripan dengan mengundi nasib. Sekarang Tapi kalau itu kan ini Gus ya, dalam rangka pemerintah untuk menutup celah ada yang sogok menyogok itu. Iya. Jadi dilakukan seperti itu. Ya memang kadang-kadang emosi, ada emosinya di situ. Emosi. Iya. Kok kalah. Nah, kadang yang bikin gondok itu kan dongkol kan kita sudah nomor 1 itu. Kadang kurang 10 detik cek tahu-tahu kalah gitu. Lah ya, itu kan ada mafianya, ada pengendalinya. Wah, alam kita nggak tahu di situ. Ya, makanya Gimana itu Gus cara- harus bersikap Gus? Ya kalau nggak bisa sabar, apa-apa harus sabar, syukur, ridho. Nah, iki lho Gus, sing repot iso itu. Ya, Syukur. Carane iki nopo iki Kalau Gus? itu dapat ganti dari luar. Lah iki lho, Pak Desa lah nggih anu, suka pro kan iki beliau niki. Caranya ya ngaji, Oh, ngaji. harus Pak Desa ngaji. Tapi ini Gus, Mendekat bisa mencontoh kepada teman ulama. saudara kita kulit putih. Contoh seperti dagangannya sama sore Bali seperti itu. Tapi rukun semua kita beli, walaupun tidak ada, bilang ada, diambilkan di temannya. Tapi kalau orang Jawa kan enggak ada, walaupun sana ada, tidak ada, supaya tidak beli di sana. Ini kan dari saudara kulit putih ini kan benar-benar rukun. Jadi kalau walaupun tidak ada, dicarikan di mana sampai ketemu sampai ada. Kira-kira Iya, betul. gimana caranya teman-teman kita itu seperti itu. ya jadilah seperti orang asing. Iya, jadi kenyataan di pasar seperti itu Gus. Jadi memang Mereka saudara-saudara kita yang dicontohkan tadi itu karena merasa asing, otomatis ya di negeri orang ya pasti hubungan persaudaraan dan saling membantunya ya apa karena otomatis dia kuat. merasa minoritas begitu ya. Ya itu diantaranya. Sehingga dia harus tetap survive, Iya. maka ayo rukun bareng. Ya, maka jadilah minoritas. Jadilah termasuk kaum minoritas. Contoh yang minoritas. Ya, kelompok yang sedikit. Ini yang perlu dicatat dalam kita melaksanakan bisnis. Selama di dunia jadilah orang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Ini pesan Nabi. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abira sabil. Jadilah engkau selama di dunia seperti orang asing. Sehingga engkau senantiasa berharapnya hanya kepada Allah. Gak jagakno dulur, tonggo, kanca lan sak piturute. Sing dijagakno, sing diandalno Allah. Aw 'abira sabil, atau gambarannya selama di dunia jadilah engkau seperti orang yang sedang menyeberang jalan.
fokus. Terus cepat. Gak mungkin nyantai terus dilereng gak mungkin nyabrang jalan. Ini selalu cepat. Gak kelemar-kelemar, gak ini cepat, fokus. Iya. Fokus. Cepat berarti langsungan Gus ya. Iya. Hanya dua itu. Kalau ingin maju, satu, selama di dunia jadilah seperti orang asing. Artinya jangan mengandalkan selain Allah. Jangan mengandalkan siapapun. Masih wong tuane jenderal, wong tuane kiai gede, wong tua dulure pengusaha. Ya iku lak dulure, iku lak anu. Supaya tidak mengandalkan selain Allah. Kemudian selalulah fokus satu titik, fokus ke tujuan hidup Allah. Jadi yang sudah bertarekat tidak boleh menuju selain Allah, tidak boleh mencari selain ridhonya. Maka kalau benar-benar mencari ridhonya, keadaan apapun sama saja. Lancar seret itu bukan itu, tapi nek lancar syukur, nek seret sabar syukur padha ae. Lancar disyukuri, seret disabari, padha ae. Itu hakikat jejak itu. Iya. Jadi siang malam ini padha ae, kaya miskin padha ae. Bagi orang beriman yang imannya benar dan kuat. Nah, jadi apa saja padha ae. Untuk menuju menjadi orang yang sebagian digambarkan Gus Nizam ini, apa yang harus dilakukan? Orang seperti kami Pak Disot kan. Ya, istiqomah fi taat. Istiqomah fi taat. Ya. Maksudnya untuk seperti itu. Ya, melanggengkan amal soleh atau kebaikan yang sudah kita jalankan. Kebaikan atau ketaatan yang sudah kita lakukan, kita harus bisa menjalaninya terus sampai mati. Nek gak tutup kuburan. Jadi balik yang ke awal tadi ya. Iya. Istiqomah meskipun kecil tadi. Iya. Kembali ke gudeg. Kembali ke gudeg. Iya. Oh, sama ke Carohin tadi. Kembali ke gudeg tadi ya. Ada